Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat mahasiswa sekalian, mohon maaf ini kita pada kesempatan kali ini belajar dengan metode asinkronus. Kita akan mencoba metode ini samping kita biasa dengan metode sinkronus ya. Saya akan mencoba metode ini melalui YouTube. Di sini kita masuk ke praktikum minggu ke-7 dari mata kuliah ARL 302 aplikasi komputer untuk arsitek lanskap, Departemen Arsitek Lanskap IPB. Masih dengan saya Ahmad Arifin Hadi di sini. Baik, untuk praktikum minggu 7 ini kita ada dua pokok bahasan. Yang pertama adalah membuat gambar detail desain ya. Di mana tujuannya adalah mahasiswa mampu membuat gambar JD dengan keterangan yang jelas dan ukuran yang proporsional. Kemudian tujuan yang kedua adalah membuat layout ya, hasil dari desain taman Anda dari minggu-minggu yang sebelumnya kita buat layout sehingga bisa dipresentasikan pada orang lain ya. Kalau misalnya gambar yang kalian buat itu masih belum ada di dalam layout, maka rasanya masih belum tuntas begitu ya. Baik, kita masuk yang kesempatan pertama, yakni membuat gambar detail desain. Ya, dalam membuat gambar detail desain ini, saya akan beralih pada gambar AutoCAD ya. Jadi saya menggunakan contoh dari gambar detail desain yang saya peroleh dari caddetails.com. Di sini gambar ini dimiliki oleh landscapeforms.com dan saya menggunakan contoh ini karena kalau misalnya saya membuat gambar detail desain satu persatu dari awal, saya kira akan lama, yang pertama, dan yang kedua mungkin di pelajaran konstruksi bangunan taman Anda sudah mempelajari bagaimana cara membuat gambar detail, jadi saya tidak perlu mengajarkan lagi gitu ya. Nah, gimana kalau tapi untuk kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana membuat gambar detail tersebut memiliki keterangan yang jelas gitu ya. Nah, ini dari landscapeforms.com. Ini adalah contoh dari bench desainnya mereka ya. Dan di sini yang paling penting adalah dimensi ya, dimension. Sebentar, ini saya aktifkan dulu ini hardware acceleration ya. Nah, ini dalam gambar detail ini kita lihat bagaimana gambar detail ini dibuat dengan sangat proporsional ya, mulai dari bentuk huruf yang proporsional dengan bentuk benda ini ya, benda bench ini ya. Jadi ukurannya, keterangannya ini tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil dari ukuran hurufnya. Kemudian lihat juga bagaimana ukuran dari arrow ya, dari arrow. Nah, ini tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil ya. Jadi ini adalah dimensi dan annotation yang sangat proporsional gitu ya. Begitu pula di sini, ini sangat jelas ya, tingginya berapa ya, tinggi ke landasan duduknya ini adalah 437 cm ya. Dan ini ke armrestnya itu 612 cm dan punggungnya itu 812 cm. Lebar totalnya adalah 63 cm, tapi untuk tempat bersandar dan duduk itu 525 cm. Nah, ini sudah kelihatan jelas ya dengan ukuran huruf yang seperti ini. Nah, bagaimana yang salah? Nah, yang kurang tepat yang dilakukan oleh mahasiswa yakni
banyaknya itu pertama belum mengubah bentuk style dari huruf. Jadi bentuk style hurufnya itu masih huruf yang default ya. Dan juga ukuran panahnya juga terlalu besar. Kadang ukuran hurufnya terlalu besar, tapi kadang ukuran hurufnya terlalu kecil. Nah, kenapa itu terjadi? Karena kita pada saat membuat dimension ini ya, kita sudah tahu ya menggunakan annotation ini ya. Yang di bagian dimension bisa lurus atau miring mengikuti bentukan ya. Ini kita juga bisa pakai yang align begini. Misalnya kita ingin tahu lebar antar ini ya, antar tempat duduk penyangga duduk ya. Kemudian kita tarik keluar. Nah, ini ukurannya itu masih sangat besar ya. Kita bagaimana cara mengubahnya, yakni dengan mengubah dimension styles ya. Dan tapi sebelumnya kita mengubah ukuran huruf, bentuk huruf ya. Jadi kita bisa mengubah bentuk hurufnya dari yang awalnya adalah txt, kemudian kita mencari yang proporsional misalnya ya. Misalnya kita pakai Arial Nero ya. Nah, kemudian kita apply di sini dan close. Nah, kemudian huruf akan berubah menjadi Arial Nero seperti ini. Nah, bagaimana dengan ukuran huruf yang di sini di stylenya ini kan baru bentuknya. Kemudian kita masuk ke stylenya seperti ini, manage dimension style. Nah, di sini ISO 25 kita modify ya, kita modify. Misalnya arrow size-nya itu kita kurangi, misalnya 2. Bahkan kita juga bisa menggunakan model yang lain. Misalnya pakai architectural click misalnya seperti ini. Ini juga pakai architectural click. Dan teksnya juga kita bisa text height-nya itu misalnya 2 misalnya. Semuanya 2 atau 1,5 misalnya, atau 1,5. Ya, kita coba close. Nah, akan berubah menjadi seperti ini. Nanti bagian yang ini pun ya, ini kita delete dulu. Secara otomatis karena stylenya juga sudah dirubah, maka dia akan juga berubah. Ya, demikian. Jadi itu pertama. Terus yang kedua adalah mengenai ini ya, leader ya, keterangan. Misalnya jangan lupa gambar detail yang Anda buat itu harus diberikan keterangan. Misalnya di sini kita beri keterangan material kayu misalnya, atau kayu misalnya gitu. Dan misalnya ini besi, penyangganya adalah besi ya, gitu ya. Nah, Anda bisa lihat di sini bentuknya masih kurang proporsional ya, kurang proporsional. Panahnya juga terlalu besar dan hairnya ini ke sini yang horizontal juga masih terlalu kecil. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Kita ubah di standar ini ya, manage multilayer style, dan kita modify di sini. Kita modify misalnya arrowhead-nya itu ukurannya adalah 2, dan kalau tadi pakai architectural click kita pakai dot misalnya ya, biar mudah. Kemudian leader structure, ini set landing-nya misalnya jadi 2 misalnya ya. Kita perlebar ini ya set landing-nya jadi 2, atau mau dilebarkan lagi jadi 4 misalnya. Jadi ini kan ada lagi landing-nya ini ya. Kemudian terus yang lain adalah standar, teksnya juga teks standar ya. Tadi kita sudah mengubah teks standarnya dari txt menjadi Arial Narrow ya. Teks height-nya ini terlalu besar ya. Teks height-nya sama seperti ukuran yang lain, soalnya cuma 2 saja, kita samakan. Kemudian
kemudian kita tekan OK dan tekan close, maka dia akan berubah jadi seperti ini. Misalnya dotnya terlalu besar seperti ini ya, kita balik lagi ke sini. Nah, kemudian kita modify dan di sini leader structure, leader format ini size-nya misalnya jadi 0.8 ya, kemudian tekan OK. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, baru kita penyajian yang seperti ini adalah sudah cukup proporsional dalam kita membuat dimensi. Nah, nanti di pelajaran yang selanjutnya Mas Mbak sekalian harus bisa membuat gambar JED dengan ukuran dimensi yang jelas dan juga keterangan yang proporsional gitu ya. Baik, selanjutnya adalah membuat layout gitu ya. Layout dari hasil desain taman. Nah, saya beralih kembali ke ini ya. Nah, misalnya ini kita ada denah rumah dari Mila yang saya biasa gunakan di praktikum-praktikum yang sebelumnya ya. Nah, ini ada bagian side plan, kemudian di sini ada bagian gambar tampak atau gambar potongan gitu ya. Kemudian di sini juga ada gambar legenda gitu. Ya. Nah, kita akan mencoba untuk membuat layout dari gambar ini, dimana kita membuatnya kan di tab model ya. Nah, kita tinggal menuju ke layout, kemudian layout, kemudian kita buat template-nya, atau kita membuat sendiri juga boleh. Tapi di sini kalau misalnya Anda membuat sendiri, Anda gunakan perintah ini ya, seperti biasa ya, standar, dan buat ini yang defaultnya itu kita delete dulu, kemudian kita membuat garis tepi dan seterusnya ya, membuat layout sama seperti layout struktural. Ini akan memakan waktu banyak. Nah, tapi Anda juga bisa menggunakan layout template yang sudah ada, misalnya from template. Kita klik kanan di layout from template, kita pakai template yang lain yang kita biasa menggunakan meter ya di sini ya, meter A3 misalnya. Boleh pakai ini, boleh seperti ini. Yang penting ininya meter ya. Nah, bukan inci tapi metrik. Metrik layout template seperti ini juga boleh. Oke, saya pilih international standard ya, A3. Misalnya saya pilih yang ini. Nah, kita open. Oke, nanti ada di sini. Nah, ini kita pakai template yang ini misalnya. Nah, setelah kita lihat di sini, ini lihat di kejauhan ini ada gambar kita kecil di situ. Bagaimana cara membesarkannya? Caranya adalah kita klik-klik, kemudian kita ini ya. Nah, kita bisa buat seperti ini. Tapi kadang kita ingin membuatnya terkotak-kotak gitu ya. Nah, jadi set plan sendiri, kemudian gambar tampak sendiri, kemudian legend sendiri. Dan juga misalnya kita mau masukkan, misalnya kita punya bukan ini tapi attach ya, attach. Nah, kita insert attach, kita misalnya punya gambar, maaf, lebih baik gambar tersebut jangan di sini tapi di sini. Di model kita insert, ada attach, kemudian kita cari
gambar yang kita tuju misalnya ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, misalnya kita juga punya ini ya. Oke, nah kita taruh misalnya di sini. Misalnya ada di situ. Kita taruh agak jauh. Nah, kita punya gambar-gambar ini yang kita akan susun di layout. Nah, kalau misalnya keluar seperti itu, nanti di layout juga otomatis akan keluar ini. Gambar yang tadi kita insert akan keluar juga. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak mau pakai gambar ini, ya, oke. Nah, ini saya sarankan Anda digitasi lagi, ya. Misalnya kita buat ini layout ya, folder layout. Salah. Folder layout. Nah, di sini saya bikin yang baru, misalnya di sini layout viewport ya. Viewport 1. Tekan OK dan kita colornya misalnya kita ambil yang white. Oke, dan tekan OK. Bentar saya mau ngecas laptop dulu ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini di viewport 1 kita buat dulu rangkanya, misalnya kita khawatir kalau ini di delete jadi hilang. Jadi kita buat dulu rangkanya ini. Yang pertama sebagai pengganti ya. Misalnya seperti ini. Ini kita taruh di luar dulu, kita jaga-jaga. Nah, kita misalnya nggak perlu ini lagi. Nah, kita pindahkan ini ke sini, sehingga kita mudah untuk mengaturnya. Misalnya kita buat lagi poligon tertutup ya, atau kita buat ini apa? Pengaturan viewportnya ya. Nah, misalnya seperti ini. Ups, ini tidak proporsional. Ini di tengah-tengahnya mana ya? Nah, misalnya demikian. Nah, kita ingin membuat viewport 1, 2, 3, maka kita bisa juga kita menggunakan ini juga. Viewport ini misalnya. Nah, ini kita bisa trim. Misalnya kita punya yang 1, 2, 3. Nah, tapi kita digitize lagi biar ini. Digitasi lagi. S. Sehingga kita punya poligon tertutup ya. Poligon tertutup. Kita poligon tertutup. S. L. C. Kemudian ini juga poligon tertutup. Kemudian L, C, nah, seperti ini. Nah, kemudian kita ingin menampilkan gambar yang tadi itu, misalnya kita ingin membuat viewport yang baru. Nah, kita di bagian layout ya, ini kan ada home dan sebagainya, ada layout. Nah, di sini kita klik objek ya, klik objek. Nah, kemudian kita klik objek yang mau kita jadikan viewport ya. Misalnya ini setelah kita select ya, tadi saya select 2 ya, yang di atas dan yang di bawah. Sementara yang masih belum jadi viewport dia nggak bisa diklik-klik. Kalau sudah jadi viewport dia klik-klik, kemudian kita bisa ke zoom all Z.
A, zoom all. Nah, dia ada di sini. Misalnya demikian, satu. Kemudian yang ini, misalnya untuk yang bagian ini adalah di sini. Dan misalnya kita mau buat lagi layout lagi berdasarkan objeknya. Yang bagian layout, klik objek. Nah, kita pilih di sini. Nah, kalau sudah selesai, dia bisa kita. Oh, saya masuknya ke sini, Mas. Justru masuknya ke sini ya. Nggak apa-apa. Nah, kita cari. Nah, ini mudah kelihatan. Nah, misalnya kita ke legenda. Legendanya terlalu besar ini. Legendanya terlalu besar. Nah, kita bisa nanti belah lagi misalnya. Ini klik kanan, draw order, center back, sehingga saya bisa memilih yang tengah. Nah, balik lagi ke layout, pilih objek, misalnya objek sini. Nah, kita klik ini. Nah, ini ada di sini kayaknya. Ya. Nah, ini ada di sini. Nah, misalnya untuk bagian yang ini, yang zoom in, kita tetapkan ke misalnya ini ya. Misalnya. Kemudian untuk yang ini, misalnya kita ada decking ya, atau kita ambil contoh tadi gambar dari bench misalnya, gambar dari bench ini kita copy ke sini, kita copy ke model, kita misalnya punya bench ini sebagai contoh ya, misalnya buat ini. Nah, ini kan tadi ini terlalu besar ya, kita bisa ulangi untuk yang bagian ini. Nah, ini juga centimeter, sehingga kita bisa mendapatkan ini. Nah, misalnya kita dari sini ke sini, A, S, sini, C, close, S, kemudian kita ulangi lagi, kita buat viewport yang baru misalnya, A, S, ini dan line, kemudian kita close lagi. Nah, sekarang kita ke layout, kemudian klik bagian ini, kemudian klik objek ya. Kemudian kita pilih objek yang akan kita jadikan viewport. Saya ini tadi, enter lagi untuk mengulangi, kita pilih objek, boleh di sini bisa ketik viewport juga di sini, viewport ya. Namun keluarnya jadi seperti ini nih, mending di sini aja di objek ya, kita klik ini ya, jadi seperti itu. Nah, ini karena ada tanaman di sini ya, jadi kita kalau misalnya tanamannya itu sudah kita hilangkan, kita tekan Z, all, dia akan jadi seperti ini, dia akan zoom in sendiri. Misalnya kita di sini bagian yang ini adalah kita bagian legenda misalnya, dan pada bagian ini kita bagian detail design. Nah, kemudian ya, ini adalah contoh dari layout ya.
bagaimana cara membuat layout. Ya, ini nanti bisa Anda atur-atur sendiri ya, untuk zoom in zoom out-nya. Nah, demikian. Ini adalah contoh layout. Tentu setelah pekerjaan Anda selesai semuanya ya. Kalau Anda ada pekerjaan yang belum selesai, ya itu masalah. Ya, itu. Nah, ini kita buat yang kecil seperti ini adalah untuk emphasize. Emphasize misalnya pada bagian yang penting, kita ini ada di sini. Nah, selanjutnya adalah kita memberi keterangan di sini, misalnya di sini gambar tampak depan, ukurannya bold, tampak depan, kemudian yang di sini adalah detail bangku misalnya. Detail bangku taman. Dan yang di sini ini kita ke zoom in aja. Mana zoom view ya. View. Kita ambil view. Nah, ini buat zoom. Saya kok lupa ya. Di sini zoom pen, ada zoom. Aduh, ini nggak kelihatan ini. Ada ketinggalan di sini nih. Ya, kita pokoknya zoom lagi lah di sini. Zoom. Ini mohon maaf, ini legendanya masih keikut saja. Seharusnya nggak boleh. Misalnya Anda, ini saya lagi cari zoom, itu ketik aja perintah berketik zoom window gitu ya. Nah, zoom window dari sini ke sini. Nah, ini baru dapat. Ya, kita klik di luar untuk keluar dari viewport. Kemudian kita copy yang penting-penting. Saya di sini. Ini adalah set plan. Saya di sini. Set plan kita pakai. Ini legenda. Itu, dan ini adalah detail dari lokasi yang kita ininya pada bagian ini misalnya. Bagian ini adalah yang sudut yang paling menarik buat kita. Nah, itu boleh. Ya, jadi ini adalah layout. Nah, ya, kalau sudah seperti ini, jangan lupa kalau ininya ya, kita bisa ubah keterangan gambar di sini. Keterangan gambar ini bisa kita ubah dengan cara klik-klik, kemudian di sini owner. Nah, Anda untuk bagian ini Anda ganti misalnya di sini Mila misalnya, karena pembuatan Mila dicek oleh Pak Ahmad misalnya, didesain oleh Mila. Kalau yang ini ownernya misalnya, owner rumahnya misalnya, Ahmad Pawatyo, disetujui kapan, misalnya disetujui misalnya bulan Desember misalnya, atau final misalnya, tanggal misalnya 13
atau cari angka bagus ya, 20, 10, 20. Kemudian ini date-nya sama misalnya 20, 10, 20. Nah, judulnya adalah rumah idaman. Scale-nya ini yang agak repot ya. Kita scale-nya tulis apa adanya dulu. Edisi, misalnya edisi 1. Drawing, misalnya drawing number, misalnya ini adalah SP, misalnya segmen 1. Misalnya. Nama file adalah file applicom. Nah, itu. Secara otomatis semua informasi berubah. Ya, jadi gambar ini sudah jadi gambar milik Anda. Oke. Ya, kemudian kita masuk ke bagian yang ketiga, yakni plot, di mana diharapkan nanti mahasiswa membuat mencetak hasil gambar desain ya. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, di sini kalau misalnya kita sudah membuat layout seperti ini, maka kita tinggal plot. Caranya gampang, klik kanan, kita pilih di sini ya, di layout yang sudah selesai, kita klik kanan, plot. Misalnya continue ke single sheet. Nah, kemudian kita pilih DWG tipe DF, ini tetap ISO A3. Nah, di sini merah artinya gambarnya itu lebih lebar daripada batas gambar, tapi kita lihat aja nanti. Nah, ininya center plot ya, di bagian tengah. Fit to paper-nya biarkan 1:1 dulu. Kalau ingin lihat hasil sementaranya, kita preview. Nah, ini ya hasil sementaranya. Kita bisa lihat di sini hilang, sini juga hilang. Kita exit. Nah, kalau sudah exit, kita coba fit to paper. Ya, ternyata itu kelebihan 0,88 unit. Karena ini latihan, biar ya nggak apa-apa lah. Nah, kalau sekarang sudah kelihatan ya. Jadi ini adalah batas kertas sebenarnya. Kemudian ini adalah kalau misalnya di print, ini adalah garis tepi ya. Langsung. Ya, demikian. Jadi kalau sudah oke dengan yang seperti ini ya, kita sudah oke, tinggal klik kanan plot, kemudian kita save filenya mau di mana. Di sini applicom ini. Nah, ini kita buat ini adalah rumah dan taman villa ya. Bisa kita beri final misalnya. Kita save dan hasilnya bisa kita lihat. Nah, bisa kita lihat. Ini hasilnya. Ya, untuk pewarnaannya apa saudara, saya kira Anda bisa mengubah sendiri sesuai dengan selera. Mohon maaf ini karena udah jam 12 malam, saya udah ngantuk ini, jadi buru-buru ini. Silakan Anda buat layout ya, yang bagus, kemudian dikumpulkan dalam bentuk PDF di LMS. Dan jangan lupa itu juga sudah termasuk tadi Anda buat satu detail ya, misalnya bangku taman atau decking atau apapun gitu ya, dengan seperti ini, dengan dimensi dan keterangan yang jelas. Ya, saya kira dari saya sekian. Jadi silakan Anda membuat yang seperti ini, layout seperti ini, atau sesuai style Anda, terserah bebas, dalam bentuk PDF
dan harus ada detail penanaman, detail bangku, atau detail decking, atau detail pergola, atau detail perkerasan, ya terserah Anda itu ya. Baik, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.